Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 14B akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami untuk skenario yang kedua, yaitu untuk mata kuliah Interprofessionalisme Education. Next. Dengan anggota ada Dia Insyira, Alicia Adelia, saya sendiri, Salsabila Ayu, kemudian ada Nisa Ashifa, Zakwan Nadir, Nisirina Dia, Karina Firda, Riza Rahman, dan Siti Nur Afiah. Next. Skenario-nya yaitu seorang pasien laki-laki berusia 58 tahun dirawat di RS dengan riwayat hipertensi dan diabetes mellitus tipe 2. Pasien dirawat di RS karena demam sudah 5 hari dan ditemukan ulkus di area telapak kaki kanan. Dokter meresepkan insulin, ciprofloxacin vial, dan tablet kandersartan. Saat mengkaji resep, apoteker menemukan adanya potensi interaksi obat yang dapat menyebabkan risiko hipoglikemi meningkat. Apoteker merekomendasikan alternatif obat untuk mengurangi risiko efek samping. Namun, dokter tetap bersikeras untuk menggunakan obat tersebut karena hal tersebut yang dibutuhkan oleh pasien. Diskusi yang akan dibahas yaitu ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana cara mengkomunikasikan pandangan masing-masing profesi secara jelas dan saling menghargai. Poin kedua, bagaimana cara menyelesaikan perbedaan pendapat dengan keterampilan resolusi konflik berbasis empati dan juga profesionalisme. Dan poin ketiga, bagaimana cara bekerja sama merumuskan rencana intervensi komprehensif yang mempertimbangkan aspek klinis, farmakoterapi, dan juga preferensi pasien dan keluarga. Next. Poin yang pertama, bagaimana cara mengkomunikasikan pandangan masing-masing profesi secara jelas dan saling menghargai. Untuk memastikan keselamatan pasien dan juga keputusan terapi yang optimal, dokter dan apoteker itu perlu mengkomunikasikan pandangan mereka dengan cara yang terstruktur, profesional, dan juga saling menghargai. Komunikasi ini berbasis bukti, mematuhi regulasi, dan juga mengakui peran dan wewenang masing-masing profesi. Dengan pendekatan yang tepat, perbedaan pendapat dapat berubah menjadi kolaboratif yang efektif. Baik, selanjutnya cara mengkomunikasikan pandangan antar profesi secara jelas dan saling menghargai. Yang pertama, ada menggunakan komunikasi terstruktur seperti SBAR, yaitu Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Kemudian yang kedua, ada menyampaikan pendapat berbasis bukti ilmiah. Contohnya, fluoroquinolone meningkatkan risiko hipoglikemia melalui efek pada kanal K-ATP sel beta. Next. Yang ketiga, mengintegrasikan prinsip etik klinis. Ada non-maleficence, kemudian beneficence, kemudian ada otonomi profesional dan keadilan. Kemudian yang keempat, berlandaskan regulasi resmi, yaitu apoteker wajib menyampaikan risiko interaksi obat melalui medication review. Baik, selanjutnya yaitu poin yang kedua, cara menyelesaikan perbedaan pendapat dengan keterampilan resolusi konflik berbasis empati dan profesionalisme. Dalam situasi klinis, perbedaan pendapat antara profesi adalah hal yang wajar karena setiap profesi memiliki perspektif masing-masing. Agar diskusi tetap produktif dan fokus pada keselamatan pasien, maka diperlukan penggunaan keterampilan resolusi konflik yang mengedepankan empati, profesionalisme, dan juga komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, beberapa langkah yang akan dijelaskan berikut ini dapat digunakan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara profesional. Langkah-langkah dari resolusi konflik berbasis empati dan profesionalisme. Yang pertama, dengan menggunakan komunikasi asertif, yang mana menyampaikan pendapat secara jelas, tegas, namun tetap sopan. Kemudian menggunakan kalimat netral, kemudian menjelaskan risiko-risiko yang ada. Yang kedua, menggunakan SBAR, yaitu Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Yang ketiga, menggunakan mutual respect dan professional courtesy, yang mana mendengarkan tanpa menginterupsi. Next. Kemudian yang keempat ada shared decision making, yang mana ini merupakan keputusan dibuat bersama, yang mana bukan satu arah, dan juga semua tenaga kesehatan mengevaluasi risiko manfaat terapi sebelum menentukan keputusan akhir. Yang kelima, fokus pada bukti ilmiah dan patient safety, menggunakan pedoman klinis dan literatur. Kemudian yang keenam, menggunakan bahasa tubuh dan nada bicara yang profesional, menggunakan intonasi yang tenang, bahasa tubuh yang terbuka, dan kontak mata yang baik. Baik, selanjutnya untuk poin nomor 3, yaitu bagaimana cara bekerjasama merumuskan rencana intervensi yang komprehensif. Untuk misi dasarnya, interprofesional kolaboratif praktis ini merupakan kolaborasi tenaga kesehatan dengan pasien atau keluarga untuk memberikan pelayanan kesehatan yang pasien-centered care dengan mengintegrasikan aspek klinis, farmakoterapi, dan preferensi pasien. Baik, untuk izin melanjutkan untuk aspek yang berikutnya, itu ada aspek klinis yang meliputi manajemen ulkus dari diabetik, melalui pendekatan multidisiplin, meliputi kontrol glikemik optimal dan manajemen luka adekuat, penanganan infeksi, dan juga pengurangan tekanan. Berikutnya ada penilaian luka, evaluasi
vaskularisasi, dan juga kontrol hipertensi. Untuk aspek berikutnya adalah aspek farmakoterapi yang meliputi interaksi obat, kombinasi insulin, ciprofloxacin, kemudian ada manajemen insulin, dosisnya perlu disesuaikan dan juga perlu monitoring glukosa secara intensif. Berikutnya ada kandisartan atau ARB, pilihan tepat untuk hipertensi pada diabetes karena efek nefroprotektifnya. Berikutnya adalah pemantauan obat, mengevaluasi fungsi ginjal untuk penyesuaian dosis dan juga deteksi nefropatik diabetes. Selanjutnya yang keempat adalah preferensi pasien dan keluarga. Pentingnya adalah memastikan rencana intervensi dapat diterima dan dijalankan secara konsisten. Edukasinya adalah pasien dan keluarga diedukasi tentang kondisi, resiko, infeksi, dan hipoglikemia, dan pentingnya pemantauan glukosa secara intensif. Peran keluarga adalah support system untuk memantau obat, diet, dan aktivitas yang meningkatkan kepatuhan terapi. Pertimbangannya ialah kenyamanan, biaya, dan akses terhadap obat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yang kelima adalah rencana kolaboratif interprofesional. Yang langkah pertama ialah asesmen interprofesional. Yang pertama ialah dokter menilai klinis, infeksi, komplikasi, dan kebutuhan antibiotik. Untuk apoteker ialah mengidentifikasi interaksi obat, dosis optimal, dan monitoring efek samping misalnya hipoglikemia. Untuk perawat ialah menilai kepatuhan dan observasi efek klinis secara langsung. Untuk pasien dan keluarga adalah menyampaikan preferensi, pengalaman, dan kondisi ekonomi. Langkah yang kedua ialah shared decision making atau SDM, yaitu diskusi dan pengambilan keputusan secara bersama. Baik, yang selanjutnya setelah semua dipertimbangkan, selanjutnya adalah melakukan keputusan akhir. Pada kasus ini, keputusan akhir adalah mengganti ciprofloxacin dengan ceftriaxone karena risiko hipoglikeminya lebih rendah. Lalu di sini dokter dapat mengambil peran untuk menetapkan dosis dan juga rencana monitoring. Lalu apoteker mengambil peran sebagai untuk memastikan kompatibilitas dari obat dan juga edukasi tanda hipoglikemia, serta perawat mengambil peran untuk memantau glukosa darah serta merawat luka ulkus. Selanjutnya, seluruh keputusan, alasan, dan juga peran profesi dicatat dalam rekam medis untuk dokumentasi, dan juga dalam melakukan implementasinya dilakukan dengan prinsip komunikasi terbuka, saling menghormati, dan juga evaluasi berkala untuk menyesuaikan terapi seiring kondisi pasien yang dinamis. Next. Adapun kesimpulan dari presentasi hari ini adalah kolaborasi interprofesional sangat penting untuk manajemen pasien kompleks, yaitu seperti diabetes, hipertensi, dan juga dengan ulkus kaki, dengan komunikasi yang efektif dan terstruktur untuk menekan terjadinya kesalahan serta mengintegrasikan aspek klinis, farmakoterapi berbasis bukti, dan juga preferensi pasien. Tim dapat menyusun intervensi yang aman serta efektif dan juga berpusat kepada pasien. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Baik, terima kasih. Sekian hasil diskusi dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.